Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, malam ini kita akan lanjutkan kuliah kita mengenai konsep teknologi dengan tema teknologi dan revolusi industri. Ya, apa itu isinya? Akan kita lihat sebentar lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Iya, yang kita akan lihat dalam revolusi industri atau kuliah pada hari ini adalah diharapkan ya kalian sebagai mahasiswa memahami definisi revolusi industri dan perkembangannya. Jadi perkembangannya itu seperti apa ya. Kemudian menjelaskan ciri-ciri utama masing-masing revolusi industri dari revolusi 1.0 hingga 5.0 ya. Kemudian menganalisis dampak teknologi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan industri. Kalau kita lihat gambar di samping ini ya, jadi revolusi industri 1.0 ya, itu dimulai di era mekanisasi pada tahun 1700-an, 780. Kemudian ada revolusi kedua pada era 1870 disebut dengan era elektrifikasi, penemuannya listrik, ya kan? Kalau yang pertama itu mekanisasi, yang 0.1, kemudian 2.0 itu elektrifikasi, kemudian revolusi ketiga itu adalah otomasi dan globalisasi. Kemudian yang keempat itu adalah eh, 4.0 dengan nama digitalisasi. Ya, kita masih berada di era 4.0 dan memasukin era 5.0 atau personalisasi. Nah, kita ada irisan di sini, ada ketemu di 4.0 dan 5.0. Ya, apa itu eh, beda antara 4.0 dan 5.0? Kita akan lihat eh, setelah beberapa slide berikut ini. Ya. Itu adalah tujuan kita kuliah hari ini. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa 1.0 itu adalah mekanisasi, itu ditemukannya mesin uap, steam and water power. Jadi mesin uap yang memicu terjadinya industrialisasi ya pada zaman industri 1.0. Kemudian pada era industri 2.0 mulai dikenal dengan mass pro atau mass production dan juga listrik, electricity. Ini ditandai dengan adanya produksi dengan metode conveyor belt atau ban berjalan yang di dimulai oleh Henry Ford untuk pembuatan mobil ya. Pada industri 3.0 ya sudah masuk ke otomatisasi. Dikenal dengan perusahaan-perusahaan elektronik ya dan juga IT system. Nah, sekarang kita masuk ke era 4.0 ya, sudah mulai masuk ke cyber physical system ya. Jadi sudah terhubungkan dengan semua sistem itu, baik sistem manusia, sistem mesin ya, dihubungkan dengan suatu koneksi cyber ya, di memicu industri 4.0, otomatisasi yang lebih maju lah ya, seperti itu ya. Oke, kalau kita lihat secara detail seperti apa industri 1.0 ya itu dimulai pada 1760 sampai 1840. Jadi hampir sekitar 80 tahun ya. Jadi ini seperti di gambar ini dikenal dengan penemuan mesin uap. Ada juga mesin spinning, yaitu mesin membuat tekstil, membuat kain itu, dan mekanisasi tekstil. Jadi kebutuhan zaman itu adalah pakaian waktu itu. Jadi dengan adanya penemuan mesin spinning jenny ini, maka pembuatan kain itu menjadi lebih cepat. Jadi yang menjalankan adalah mesin uap, ya seperti ini. Ya, ada mesin uap sebagai pembangkit powernya dan juga yang berikutnya adalah mesin pembuat kain atau memintal kain. Ya.
Dan ini memicu produksi massal ya, produksi massal kain juga memicu urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota untuk melakukan urbanisasi karena perlu banyak orang untuk melakukan produksi massal. Jadi orang berbondong-bondong ke kota atau ke pusat-pusat industri yang memerlukan banyak orang untuk industri ya. Dan juga ada transportasi kereta api. Jadi kereta api waktu itu sudah berkembang karena adanya mesin uap ini, maka kereta api itu digerakkan dengan mesin uap, yaitu dengan memanaskan air yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Ya, industri-industri yang berkembang adalah industri pertambangan, industri tekstil, dan logam. Ya, ini adalah ciri-ciri industri 1.0. Ya, kalau kita lihat pencemaran asapnya banyak. Kalau kita lihat dari apa namanya ilustrasi di sebelah kanan ini. Ya, berikutnya masuk ke revolusi industri 2.0 ya. Jadi sekitar 1870 sampai 1914. Ini sekitar berapa tahun ini? Lebih cepat lagi eranya ya, sekitar 44 tahun. Ya. Jadi di saat itu sudah ada namanya penemuan listrik ya. Kemudian ada penemuan mesin bakar, ada penemuan telepon, juga telegraf ya. Telegraf itu Morse gitu ya. Jadi menggunakan apa kabel Morse atau kode-kode Morse. Jadi produksinya juga udah mulai massal ya. Contohnya tadi assembly Henry Ford ya yang mulai dibuat ini pembuatan mobil Henry Ford ya. Jadi sudah menggunakan sistem ban berjalan. Kemudian barang-barang sudah barang-barang konsumsi ya juga diproduksi secara massal. Contohnya ada industri otomotif, industri kimia dan listrik. Jadi ini adalah kalau kita lihat dari mekanik ke elektrik ya. Jadi mulai lebih apa namanya lebih bersih sedikit ya dibanding tadi industri yang menggunakan langsung batu bara ya. Nah, pada revolusi industri ketiga tahun 60 sampai tahun 2000-an ya. Ini saya juga pernah merasakan industri ini sebentar ya. Ciri utamanya adalah mulai ada otomasi dan komputerisasi ya. Jadi seperti apa namanya penemuan utamanya adalah komputer, robot industri dan teknologi informasi ya. Jadi ini waktu zaman itu ada namanya peluncuran apa Apollo 11 ke bulan, konon seperti itu kabarnya. Jadi pemrogramannya sudah menggunakan komputer dan bahasa pemrograman yang masih cukup apa namanya sederhana ya. Kemudian robot-robot sudah digunakan, robot-robot yang sederhana juga ya. Kemudian ada juga sudah menggunakan email walaupun waktu itu masih terbatas ya. Jadi teknologi informasi, pertukaran data sudah ada ya. Dampaknya adalah produksi lebih cepat, ya, juga efisiensi, ya, lebih banyak penghematan dan ada namanya mulai informasi secara global. Industri yang berkembang setelah industri 2.0 adalah industri elektronik, ya. Jadi kalau kita lihat di Batam, industri elektronik itu dimulai sekitar tahun 90-an ya, 80 akhir sampai 90-an. Itu elektronik manufaktur di Batam itu termasuk canggih ya. Jadi ini dikatakan era revolusi industri 3.0. Jadi waktu itu Batam termasuk apa daerah kawasan industri yang termasuk populer ya dengan revolusi industri 3.0 pada industri elektronik dan manufakturnya ya. Oke, itu adalah yang ketiga. Nah, industri yang keempat atau di era sekarang, sekitar 2011 sampai sekarang, ya, itu dikatakan sebagai industri digitalisasi dan connectivity. Ya. Jadi penemuan utamanya adalah internet. Ya. Internet ini dulu ada, tapi tidak begitu cepat.
Jadi internet ini sekarang makin cepat karena didukung teknologi serat optik ya, didukung teknologi satelit ya. Jadi didukung oleh teknologi digital ya. Jadi yang berkembang apa? Maka yang berkembang sekarang adalah namanya Internet of Things atau IoT. Jadi IoT ini maksudnya segala sesuatu itu bisa dikendalikan, misalnya kipas angin kita akan kendalikan melalui internet, atau seperti listrik di rumah, saklarnya kita bisa mati hidupkan melalui internet, ya, atau sistem pertanian, penyiraman tanaman bisa kita kendalikan penyiramannya melalui internet, ya. Jadi disebut sebagai Internet of Things. Jadi segala sesuatu itu dihubungkan dengan internet, ya. Berikutnya ada lagi big data, ya. Big data ini artinya data-data itu sudah terkumpul sangat banyak. Contohnya data customer, ya. Jadi dalam bisnis atau dalam retail, big data ini sangat penting. Contohnya untuk eh, menganalisis kebutuhan pelanggan. Jadi kalau kita beli di supermarket, ya, itu kan data kita tuh di apa namanya diambil. Contohnya kita sebagai member kah, ya. Jadi kebutuhan saya itu akan terrecord. Saya perlu sikat gigi apa, odolnya apa, sabunnya apa, kemudian kebutuhan pokoknya apa. Jadi semua orang datanya ada. Itu satu orang. Jumlah orang di dunia ini ada berapa miliar. Nah, itu terkumpul jadi satu. Itu baru data kebutuhan apa namanya? Kebutuhan pokok. Belum lagi data misalnya data pajak kah, data penduduk kah, data oil and gas kah, semua data ada di situ. Sehingga data-data ini kalau dilihat secara keseluruhan itu sudah sangat besar dan susah untuk diolah secara manual. Maka muncul ada namanya big data analysis. Sehingga data-data itu terutama data-data yang bersifat massal itu bisa dianalisis dan dijadikan alat untuk memberikan keputusan, ya. Kemudian berikutnya adalah AI atau Artificial Intelligence. Ya, AI ini adalah satu satu apa namanya program yang membuat dia bisa memberikan apa namanya kemampuan untuk melakukan pemikiran seperti manusia. Jadi idenya adalah sistem itu diberikan data, diberikan masalah, kemudian diberikan solusi. Diberikan masalah, diberikan solusi. Jadi semakin banyak informasi yang dia peroleh, maka sistem ini makin lama makin makin pandai karena makin banyak informasi dan pengetahuan yang dia punya. Jadi AI ini akan membantu manusia untuk melakukan pekerjaan yang berulang-ulang. Contohnya dokter. Kalau kalian eh, mengakses Halodoc, yang menjawab itu bukan dokter tapi AI. Karena apa? Karena kalau hari-hari dokter itu kan ditanya, kalau sakit perut obatnya apa, kalau sakit kepala obatnya apa, kalau gejala seperti ini apa artinya dan seterusnya. Sehingga si AI dokter tadi makin lama makin makin pandai, ya kan? Sehingga dia bisa mengulangin pertanyaan manusia dengan pola yang sudah dipunyain oleh si AI tadi. Itu AI-nya dokter, ya. Ada lagi AI-nya umum atau AI-nya kalau di Amerika tuh AI-nya pengacara. Jadi pengacara di Amerika tuh kemungkinan akan tutup juga karena semua informasi itu sudah ada sama AI. Dia lebih hafal undang-undang, peraturan, dan sebagainya. Sehingga konsultasi hukum lebih mudah, lebih cepat ke AI daripada ke apa namanya ahli hukum. Konsultasi kesehatan lebih cepat menggunakan Halodoc daripada tanya ke dokter, karena Halodoc punya semua informasi mengenai semua gejala-gejala. Ya. Nah, AI ini digunakan dalam banyak banyak apa namanya misalnya untuk mode, untuk merancang baju, untuk merancang pesawat, untuk merancang apa namanya bangunan dan sebagainya. Jadi ini AI ini akan mempercepat pekerjaan yang rutin, ya. Begitu juga untuk kalian sebagai engineer itu bisa mengacu ke AI.
Cuma AI ini ada kelemahannya, yaitu tidak semua apa yang disampaikan oleh AI ini akurat, karena dia juga perlu apa namanya eh, informasi yang akurat untuk menjawab secara akurat. Kemudian ada lagi cloud computing, ya. Cloud computing ini artinya kalau cloud itu artinya awan, ya, perhitungan di atas awan. Artinya bukan mengawang-awang, ya, tapi cloud computing ini artinya kita bisa melakukan perhitungan dengan menyertakan informasi yang berada di awan. Maksudnya data kita itu, ya, baik big data ataupun data itu disimpan di pusat-pusat data yang berada entah di mana. Maksudnya kalau entah di mana itu maka disebut sebagai cloud, maka cloud computing, ya. Nah, dampaknya dari penemuan-penemuan yang seperti ini muncul namanya smart factory, ada lagi smart logistik, ada lagi manufaktur adaptif, ya. Sehingga contohnya logistik, ya, kayak Grab. Nah, Grab itu dikategorikan sebagai smart logistik, ya. Jadi dikatakan smart, kenapa? Karena sistemnya itu bekerja dengan sendirinya, ya. Jadi eh, antara yang memakai dengan yang menyediakan itu berinteraksi secara sendiri, ya. Hampir tidak ada apa namanya bantuan dari manusia untuk pengaturan ini. Ya, paling sedikit lah, cuma admin saja. Begitu juga smart factory, ya, atau manufaktur adaptif. Sehingga ini dampaknya apa? Akan mengurangi interaksi manusia, ya. Fokusnya apa? Revolusi Industri 4.0 ini adalah integrasi fisik digital. Ya tadi, ya, antara Grab gitu kan, ya, atau data driven decision. Jadi data-data itu di, dibikin dalam big data, kemudian AI sehingga menjadi alat keputusan, ya. Contohnya lagi yang menggunakan teknologi ini adalah misalnya teknologi apa logistik pelayaran, ya. Kalau dulu, ya, pelayaran itu maskapai pelayaran itu punya kapal, ya. Kalau sekarang maskapai pelayaran belum tentu punya kapal. Jadi seperti menyewakan apa Grab juga mobil gitu, ya. Jadi kita mengirim barang tapi tidak perlu mempunyai kapal, ya. Kita bisa sewa kapal sebentar atau sewa kapal sebagian saja atau sewa kapal dalam satu ruang saja sehingga logistik kita tetap terkirim. Nah, ini dikatakan sebagai dampak dari revolusi industri 4.0. Dan kita sekarang berada di era ini, ya, di era 4.0. Nah, berikutnya yang akan kita hadapin, ya, dan sudah mulai dirasakan, yaitu revolusi industri 5.0. Dan ini dicirikan dengan kolaborasi manusia mesin cerdas, ya. Jadi kalau tadi 4.0 itu dicirikan dengan digitalisasi dan connectivity, berikutnya adalah kolaborasi manusia dan mesin cerdas. Penemuan utamanya adalah nanti adalah AI yang lebih canggih. Ada lagi robot manusia. Nah, ini robot kolaboratif. Kemudian personalisasi tapi massal. Kalau kita dulu bikin produk itu sifatnya massal. Massal itu contohnya sepatu. Sepatu itu massal bikinnya, ya. Contohnya sepatu nomor 40, nomor 41, nomor 42, 43. Artinya kalau disebut nomor 40, maka ukuran sepatu itu seperti itu. Ada ukuran panjang, lebar, dah, masalah, ya. Tapi kalau sekarang sudah personalisasi, artinya setiap kita, misalnya ada kakinya walaupun ukurannya 40, ada yang agak lebar gitu, ya, atau ada yang mengecil ke depan, ada yang mengecil ke belakang, atau ada jempolnya agak besar, macam-macam, ya. Sehingga dengan katakan personalisasi, maka kalau kita bikin sepatu, kita bisa cetak apa namanya kaki kita, bentuk kaki kita. Jadi beli sepatu nanti itu kaki dicetakkan, kemudian kita akan kirim ke pabrik sepatu, maka dibuatkanlah sepatu yang hanya cocok untuk kaki kita. Maka disebut personalisasi. Tetapi sifatnya juga massal juga, karena sudah sangat sangat cepat proses ininya, apa namanya komunikasinya. Jadi walaupun bersifat personalisasi, jadi mesin-mesin pembuat sepatu itu
tidak lagi bisa mencetak sepatu itu satu ukuran. Jadi semua orang mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Maka disebut sebagai personalisasi massal. Baik itu sepatu, baik itu komputer, baik itu mobil, baik itu apa saja, ya. Nanti bersifat personalisasi. Ya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah ada kita harus buat namanya produksi human centric. Jadi produk-produk itu dibuat berdasarkan spesifikasi kebutuhan masing-masing kita. Jadi sudah saya katakan sepatu. Sepatu ukurannya masing-masing orang berbeda. Kemudian baju, ya, atau produk-produk obat. Barangkali obat yang dibuat sesuai dengan spesifik kebutuhan manusia yang sakit. Misalnya anak si A beratnya berapa, kemudian gejala penyakit yang lain apa, sehingga obat itu dibuat secara spesifik. Ya. Jadi sifatnya apa? Human centric. Dia produksi tapi human centric. Bisa dibayangkan ya. Jadi tidak lagi massal. Dia massal tapi personalisasi. Ya. Kemudian sustainability. Ya. Jadi keberlanjutan. Ya. Keberlanjutan itu artinya eh, manusia sudah sangat concern dengan lingkungan. Ya kan sekarang sudah mulai mobil listrik concernnya karena pencemaran. Sudah ada sekarang mobil apa hidrogen, bahan bakar hidrogen. Kalau mobil bahan bakar hidrogen itu tidak lagi mengeluarkan asap, tapi mengeluarkan air knalpotnya itu. Jadi bahan eh, bukan mencemari tapi mengeluarkan air. Ya, hidrogen, mobil hidrogen itu bisa sekali isi itu cukup untuk 500 km. Ini sudah banyak di Jepang dan di Korea, mobil-mobil hidrogen. Ya, malah mobil listrik di sana nggak dipakai, ya karena katanya baterainya mencemari. Ya, tapi di kita masih digembar-gemborkan mobil listrik itu termasuk ramah lingkungan. Tetapi sebenarnya baterainya itu masih belum ketemu teknologi yang pas untuk yang ramah lingkungan. Kemudian teknologi diharapkan lebih manusiawi, ya. Artinya lebih memanusiakan manusia dan manusia itu tidak tersingkirkan. Contohnya ada misalnya taksi tanpa supir. Nah, nanti supirnya kerja apa? Nah, ini yang perlu dimanusiawikan, gitu kan? Ada nanti apa namanya ditambang, tambang batu bara, tambang minyak barangkali, manusia dikurangin. Artinya yang bahaya-bahaya itu biar mesin tapi manusia dikurangin. Cuma sekarang dipikirkan manusia kerja apa? Nah, itu barangkali perlu dipikirkan lebih lanjut. Ya. Di fokusnya yang industri 5.0 ini adalah harmonisasi antara manusia, teknologi, keberlanjutan. Maksudnya kalau keberlanjutan ini adalah masalah lingkungan, ya, jangan sampai rusak semua gara-gara industri. Kemudian creativity. Nah, creativity yang ini yang tidak bisa ditiru oleh AI. Ya, jadi AI bisa memberikan menu masakan. Misalnya kita tanya menu masakan bikin rendang tahu. Tapi creativity rendang yang seperti apa dia nggak bisa. Yang inilah kekuatan manusia. Yang belum bisa ditiru sama AI, yaitu creativity. Nah, sekarang bagaimana kalian belajar ya, mulai lebih apa namanya melatih creativity dan inovasi. Inilah kekuatan manusia sekarang yang belum bisa ditiru oleh AI. AI itu nampak kreatif tapi sebenarnya sangat sangat bergantung kepada informasi yang diperolehnya. Nah, inilah perkembangan revolusi industri dari 1.0 sekarang menuju ke 5.0. Dan revolusi 5.0 ini akan mendukung namanya nanti society 5.0. Jadi mengikuti ya industri society 5.0. Nah, kalau kita banding-bandingkan tadi ya yang tadi kita bahas ya, kita bisa lihat tabel berikut ini. Revolusi 1 sampai 5, kemudian periodenya, kemudian teknologi kuncinya ya. Jadi kalau revolusi 1.0 itu teknologi kuncinya adalah mesin uap, air, ya kan? Kalau revolusi kedua itu adalah listrik dan assembly line.
ke revolusi 3.0 adalah teknologinya adalah robot dan komputer. Teknologi pada revolusi keempat itu adalah IoT, AI, cloud. Yang kelima itu adalah AI kolaboratif dan juga robot ya yang lebih lebih apa namanya lebih canggih. Dampaknya ya ya hasilnya kalau teknologi revolusi 1.0 adalah mulai mekanisasi produksi ya. Mulai ada kalau di 2.0 produksi massal, pada revolusi ketiga itu adalah otomasi, revolusi keempat itu adalah pabrik cerdas, kemudian data driven. Nah, ini yang kelima adalah kembali ke manusia lagi. Keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan alam. Ini fokus ke industri, revolusi industri 5.0. Kalau kita lihat fokus-fokusnya, kalau tadi revolusi pertama itu pokoknya kita bikin produktif, banyak. Kalau kedua, kita mulai efisiensi. Yang ketiga, mulai otomatisasi. Keempat, ada digital dan connectivity. Dan kelima, kembali lagi ke manusia lagi. Jadi kalau kita lihat ini siklus ya, dari eh, apa namanya mesin saja, kemudian mulai ada kembali lagi ke manusia. Ya, ini dikatakan sebagai siklus revolusi industri yang kembali lagi ke manusia. Ini adalah perbandingan revolusi industri. Sampai sini ada pertanyaannya? Nah, sekarang kita lihat tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan dengan memperdalam yang kita hadapi sekarang yaitu eh, industri era 4.0 dan industri 5.0. Ini memicu yang dinamakan sebagai society 4.0 ke society 5.0. Ya. Nah, ini Society 4.0 ini didukung oleh industri 4.0. Contohnya adalah cloud. Nah, ini cloud ini adalah data-data center di seluruh dunia, ya, sehingga orang bisa seperti yang kita lakukan sekarang, setiap kita bisa mengakses ya apapun ya melalui apa namanya komputer, melalui laptop, melalui handphone, ya. Dan setiap orang bisa melakukan apa namanya analisis informasi. Kemudian ada juga yang menggunakan robot yang dikontrol oleh manusia. Ya, jadi bisa untuk transportasi, untuk navigasi, ya, bisa untuk kebutuhan sendiri, bisa untuk industri. Ya, jadi kita dibatasin oleh namanya physical space. Ya kan masih ada space, ya seperti itu. Nah, ini masih berupa awan-awan. Ya. Nah, masuk ke Society 5.0, kita udah masuk ke namanya big data. Kalau kita perhatikan secara gambar, sebelumnya adalah awan-awan, sekarang sudah menjadi satu, yaitu big data. Disebut cyberspace dengan isinya big data. Sudah lebih kusut lagi, ya kan? Jadi sudah mulai menggunakan AI, ya. Sudah menggunakan analisis apa tadi? Data, big data, kemudian cloud dan sebagainya. Jadi dampaknya apa? Ya, tadi tujuannya adalah memanusiakan manusia. Contohnya seperti di apa di Jepang, ya, itu ada satu kalau di kota-kota di Jepang ya, di kampung-kampung di Jepang menurut saya itu setiap orang itu dipantau kebutuhannya apa. Jadi misalnya di Jepang kan sudah banyak kekurangan orang ya, sehingga banyak manusia-manusia berumur lanjut, sehingga kebutuhan orang ini dipantau oleh sistem. Oh, dia butuh apa namanya obat, makanan dan sebagainya. Jadi pemerintah memantau masyarakatnya ini menggunakan Society 5.0. Jadi semua masyarakat dipantau kebutuhannya, kemudian dipenuhi misalnya makanannya. Kalau sudah orang tua yang tak muncul-muncul lagi di mana di tempat-tempat yang biasa muncul akan di apa namanya diikuti dan sebagainya sehingga kebutuhan dari orang tua
anak-anak masyarakat itu di di apa namanya dijadikan sebagai center dari sistem ini untuk melayani manusia dan memanusiakan manusia. Itu contoh yang di Jepang ya. Jadi kembali lagi ke sini ya. Jadi Society 5.0 ini contohnya adalah mengenai otomatisasi yang berpihak kepada hubungan dengan manusia ya. Misalnya ada mobil otomatis jalan sendiri ya, automatic driving, tetapi tetap memperhatikan keselamatan. Walaupun dia otomatis tanpa supir, tapi tetap memperhatikan keselamatan manusia di sekelilingnya, ya kan? Memperhatikan lingkungannya, memperhatikan pencemaran dan sebagainya. Kemudian AI yang lebih responsif terhadap kebutuhan manusia, ya. Kemudian eh, tetap juga ada productivity yang dikembangkan oleh apa namanya robot, ya, yang lebih apa namanya mudah dikendalikan dan juga lebih responsif terhadap eh, perubahan-perubahan yang dibutuhkan untuk personalisasi, ya. Jadi sifatnya bagaimana fokusnya adalah mengenai kesejahteraan manusia. Yang sebelumnya hanya digitalisasi, sekarang fokusnya ke ini, ya, memanusiakan manusia. Nah, ini kita lihat cita-citanya seperti itu ya. Kenyataannya seperti apa ya. Ini contoh yang sekarang ada ya. Ini adalah eh, tambang, nggak tahu tambang apa ini, tambang batu bara bukan ini, tambang pasir atau sejenis mineral lah ya. Ini ada di Cina. Jadi kalau kita lihat truk-truk ini, ya, truk-truk yang mengangkut hasil tambang ini tidak lagi memakai operator atau supir, ya. Jadi dikendalikan oleh sentral kontrol, jadi dikendalikan oleh pusat kendali sehingga mobil ini bisa beroperasi secara otonomus. Otonomus itu artinya tidak selalu dikendalikan seperti mobil remote control ya, tapi dia bisa bergerak sendiri, melihat kondisi sekelilingnya dan bisa bekerja sesuai dengan perintah. Kita lihat videonya ya. Autonomous mining truck, nah itu namanya ya. Di mobil truk-truk ini, nah ini tidak ada supirnya lagi nih ya. Dia mondar-mandir, tapi tidak terjadi tabrakan ya, karena mereka mengetahui sendiri posisi dia. Ini pengawas-pengawasnya tidak lagi mengendalikan mobil secara langsung. Ini pusat kontrolnya. Jadi bukan remote control ya. Jadi ini adalah yang mengendalikan ya, mengamati saja. Jadi bukan lagi bermain-main dengan remote, tapi mereka seperti apa namanya mobil itu bekerja sendiri lah ya, dengan pengawasan minimum. Oke, kalian bisa nanti lihat lagi sini di YouTube yang sudah saya tulis seperti ini ya. Nah, bicara tadi autonomous driving truck, ada autonomous driving car ya, kira-kira termasuk revolusi industri 4.0 atau 5.0. Kan ada agak ada perbatasan situ ya. Jadi kalau truk yang sudah dikendalikan secara computerized, secara otonomus, pakai AI atau pakai apa namanya IoT segala macam itu termasuk revolusi industri berapa? Ada yang tahu? Industri 4.0 atau 5.0? Ada yang tahu?
Oke, jawabannya apa? Kita lihat jawabannya ya. Nah, autonomous driving truck ya itu bisa masuk ke dalam industri 4.0. Jadi ada dua kemungkinan ya. Dengan konteks teknologi dan sistem otomasi penuh berbasis data dan AI. Masuk ke revolusi 4.0 jika apa? Dikendalikan sepenuhnya oleh sistem digital, sensor, dan algoritma AI tanpa interaksi manusia langsung. Ciri khasnya apa? Menggunakan sensor ya, ada namanya LiDAR ya. Nanti kalian lihat LiDAR itu apa? Ada radar, ada kamera dan GPS terhubung dengan Internet of Things. Di setiap truk itu mengirimkan datanya, kemudian mengandalkan AI dan machine learning untuk mengambil keputusan, kemudian terintegrasi dengan big data dan cloud computing untuk optimasi rute, efisiensi bahan bakar. Nah, ini contohnya adalah ada namanya Volvo Vera, ada lagi namanya Tesla, ada lagi Too Simple di Cina, ada lagi Waymo. Dan filosofinya apa? Efisiensi, otomasi dan integrasi data penuh. Nah, ini yang di apa namanya dicapai oleh revolusi industri 4.0. Oke. Nah, berikutnya ternyata truk tadi juga autonomous driving truck bisa masuk ke revolusi 5.0 dengan konteks kolaborasi manusia, AI dan keberlanjutan lingkungan. Jadi sustainability. Jika apa? Truk otonom tadi digunakan dalam sistem kolaboratif manusia mesin dengan ditambahkan etika. Nah, ini ya, kita masuk ke etika, keselamatan dan keberlanjutan. Ciri khasnya apa? Pengemudi manusia tetap terlibat sebagai supervisor atau pengendali strategis, tidak dihapus ya, jadi tetap ada manusianya. Kemudian sistem AI diprogram dengan etika keselamatan manusia ya, bukan hanya berjalan saja tapi memperhatikan keselamatan. Juga didesain untuk ramah lingkungan, bisa berbasis listrik atau hidrogen. Kemudian data truk digunakan untuk meningkatkan keselamatan pekerja dan efisiensi sosial ekonomi. Jadi dia berfokus kepada keberlanjutan, jangan sampai terjadi pencemaran, jangan sampai manusia diabaikan, dan ini masuk ke era revolusi 5.0. Contohnya itu ada namanya di Eropa itu platooning truck. Satu pengemudi bisa memimpin 3 sampai 5 truk otomatis. Kalau sebelumnya satu supir satu truk, ya kan? Atau kalau di revolusi 4.0 tidak ada supir. Kalau ini tetap dipimpin oleh orang pengemudi sampai 3 sampai 5 truk, menghemat energi dan mengurangi risiko. Kemudian ada lagi di Jepang, Autonomous Logistic Hub di Jepang tetap diawasin oleh operator manusia. Di filosofinya adalah human center, sustainability, ethical. Ini beda-beda tipis lah antara 4 dengan 5 tadi. Ya, 4, 5 itu beda-beda tipis nih ya. Dan kita akan lihat lebih jelas kalau sudah kita masuk ke era ini dalam waktu dekat, barangkali sekitar eh, 2030-an ya, masuk betul ke era industri 5.0 dan mengarah ke society 5.0. Oke, kalau kita bedakan filosofis antara teknologi di revolusi 4.0 dan 5.0, bisa kita lihat pada tabel ini ya. Kalau tujuan utama untuk 4.0 adalah otomasi dan efisiensi, maka yang berikutnya adalah kolaborasi manusia, AI, dan sustainability. Kalau di peran manusia itu dihilangkan di revolusi 4.0. Makin efisien, makin bagus. Tidak ada orang yang bekerja. Nah, berikutnya tetap ada sebagai pengendali atau supervisor. Fokusnya apa? Teknologi cerdas. Kalau revolusi 5.0 teknologi beretika. Tadi cerdas belum tentu beretika ya dan manusiawi. Contoh sistemnya adalah tadi truk tanpa supir di area pelabuhan ataupun di pertambangan. Revolusi 5.0 menggunakan konvoi truk semi otonom dengan pengawasan manusia. Jadi inilah beda antara eh,
revolusi industri 4.0 dan 5.0. Nah, sekarang apa peran kalian sebagai insinyur teknik industri menghadapi ini semua? Ya, ini ada saya buatkan tiga peran ya. Peran kalian sebagai insinyur teknik industri. Pertama, integrasi manusia, mesin, material, dan metode. Jadi untuk industri itu kan kita mau menggabungkan manusia, mesin, material, dan metode sehingga menjadi industri. Ya, contohnya industri nasi uduk. Nasi uduk dibuat oleh manusia yang makan manusia. Mesinnya barangkali ada mesin rice cooker, mesin bumbu dan sebagainya. Materialnya apa? Ya beras, kemudian bahan baku dan sebagainya. Metode, cara memasak lah. Nah, ini kan disebut integrasi manusia, mesin, material, metode. Yang ketiga, mendesain sistem kerja efisien. Nah, tadi kan supaya misalnya tadi nasi uduknya itu banyak, cepat, enak, dan tidak mencemari lingkungan. Seperti itulah ya. Kemudian insinyur tadi industri sebagai agen perubahan di era digital. Dan bagaimana misalnya nasi uduk dibuat dalam era digital. Barangkali ada nasi uduk yang sifatnya berbeda untuk setiap orang. Nah, ini gimana caranya ya? Kita lihat detailnya seperti ini ya. Jadi integrasi manusia, mesin, materi dan metode ini sudah biasalah ya. Di kita sebagai orang industri harus bisa menggabungkan ini semua. Material, uang, manajemen, gitu ya, digabungkan. Dan tugas insinyur industri bertugas menyelaraskan keempatnya agar efisien, aman, adaptif, ya. Implementasinya apa? Banyak lah ya. Desain layout pabrik untuk mengoptimalkan aliran material. Jadi biar material tidak terhalang gitu ya. Penentuan beban kerja dan ergonomis. Ergonomis itu artinya eh, aman untuk manusia, ya, agar operator tidak kelelahan. Atau pemilihan otomatisasi sebagai sesuai kapasitas, ya. Jadi mesin itu bekerja sesuai dengan kemampuan dan tidak terjadi apa namanya penumpukan gitu ya. Kemudian ada lagi standarisasi prosedur agar mutu dan keselamatan terjaga. Nah, ini kalian sebagai calon insinyur ya harus mampu merancang, mengimplementasikan, memperbaiki sistem integrasi yang melibatkan tadi manusia, material, peralatan, energi, atau manusia, mesin, materi, metode. Nah, ini sama ya. Jadi ini adalah peran kalian nanti ya, mengintegrasikan ya. Jadi kalau saya diminta untuk kalian diminta untuk membuat industri, baik industri nasi uduk misalnya, atau industri handphone, atau industri mobil, pasti akan mengintegrasikan ini semua. Manusia, mesin, material, metode. Atau manusia, material, peralatan, energi. Ini di, apa namanya, diselaraskan semuanya. Ya, ini peran kalian yang sudah biasa dilakukan. Yang berikutnya adalah kalau sudah seperti itu, ada tahap berikutnya adalah apa? Mendesain sistem kerja efisien. Efisien ini artinya kalau bahasa kita tuh hemat, murah gitu ya, cepat, disebut sebagai efisien. Dan berkelanjutan. Berkelanjutan berarti apa? Oh, tidak mencemari gitu ya. Efisiensi artinya meminimalkan pemborosan, baik dalam waktu, energi, dan sumber daya. Ya. Kemudian menggunakan lean. Ada lean itu artinya eh, identik dengan mengurangi sampah atau waste. Kalau disebut waste itu bisa sampah, bisa pemborosan, ya. Dan juga Six Sigma. Jadi variasinya sedikit. Kemudian mengintegrasikan data dari melalui IoT analitik, ya. Ini efisiensi. Jadi kita menganalisis data itu lebih cepat, ya. Kemudian sustainability, mengoptimalkan energi dan material ramah lingkungan. Kemudian menerapkan circular ekonomi. Ini dikatakan circular ekonomi, ya. Artinya mengurangi pencemaran lingkungan. Jadi reduce, recycle, reuse, produce, nah, seperti inilah ya. Jadi plastik yang ramah lingkungan. Atau misalnya komponen-komponen yang bisa dipakai ulang dan sebagainya ya. Jadi menggunakan life cycle assessment ya supaya tidak ada pencemaran ya.
Nah, sebagai pelulusannya ini kalian harus berwawasan sistemik. Kita kemarin kan udah belajar sistemik ya, berpikir sistem ya, berwawasan sistemik, beretika dalam merancang sistem industri yang produktif dan berkelanjutan. Ini peran yang penting ya, yang produktif berkelanjutan. Contohnya desain sistem logistik hijau. Maksudnya hijau ini bukan warna hijau ya, tetapi yang ramah lingkungan. Jangan kalian dibuat warna hijau semua ya. Kemudian berbasis energi terbarukan. Misalnya berbasis energi angin, energi eh, fotovoltaik atau sinar matahari, air laut, dan sebagainya. Ini adalah peran kalian juga. Sistem kerja yang efisien dan berkelanjutan. Yang berikutnya saya bisa contohkan, kalian sebagai insinyur teknik industri sebagai agen perubahan di era digital. Ini kan kalian baru belajar nih, masuk semester 1. Apa itu era digital? Ya, inilah sekarang era digital. Jadi kalian berperan sebagai penghubung antara teknologi dan manusia. Kemudian mendorong adopsi teknologi baru, ya, tanpa mengabaikan kemanusiaan. Contohnya apa? Kalau pakai apa handphone kebanyakan jadi apa? Jadi penyakit gitu ya. Itu kan mengabaikan kemanusiaan. Kalau lagi ketemu kawan ramai-ramai sibuk dengan handphone, itu artinya mengabaikan aspek kemanusiaan. Gimana caranya supaya teknologi baru tadi tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan. Kemudian mengelola transformasi digital melalui analisis proses dan manajemen perubahan. Teknologi pendukungnya apa? Ya, tadi saya katakan Internet of Things. Nanti kalian tengoklah Internet of Things itu artinya apa? Monitoring real time. Ada lagi big data analysis, ada lagi artificial intelligence, ada lagi cyber physical system. Ya, nah ini soft skill yang diharapkan dari kalian sebagai calon insinyur adalah adaptif. Adaptif itu artinya mudah melakukan mengikuti perubahan. Ya, jadi kalian untuk mudah melakukan perubahan atau mengikuti perubahan, ya kalian harus kenal dengan teknologi-teknologi ini. Apa itu IoT, apa itu big data, apa itu AI. Kalian sudah familiar lah. Yang belum familiar sekarang kalian cari tahu, ya, yang apa yang saya sebut-sebutkan di sini. Kemudian bisa kolaboratif dan komunikatif. Kan kalian akan bekerja sama dengan insinyur elektro, sipil, mesin, orang ekonomi, orang politik, orang pendidikan. Bagaimana kalian bisa bekerja sama dan komunikatif. Kemudian berikutnya peka terhadap etika dan dampak sosial teknologi. Jadi kalau kalian ada teknologi baru, kira-kira beretika nggak teknologi itu? Ya, dampaknya bagaimana? Ini yang perlu kalian mulai peka terhadap itu. Ya, dan profilnya sebagai insinyur teknik industri, kalian harus mampu menjadi apa? Inovator. Inovator itu apa? Memberikan inovasi dan agen perubahan pada sistem industri berbasis teknologi mutakhir. Ya. Teknologi canggih itu sudah bagian dari kalian sebagai generasi Z ya, atau generasi sekarang ini ya. Jadi kalian harus tidak boleh menjadi penonton ya. Peran kalian adalah agen yang melakukan perubahan. Oke, ini yang diharapkan dari seorang insinyur teknik industri. Oke, ini tugas berat, tapi saya yakin kalian bisa mengemban tugas ini. Nah, dampak sosialnya tadi sudah kita singgung-singgung. Contohnya perubahan pekerjaan dari manual otomatis menjadi kolaboratif, ya. Urbanisasi dan globalisasi, ya. Kemudian ada lagi tantangan etika dan sosial. Ya, ada AI, ada privasi, ada sustainability. Ada lagi peluang inovasi, ya, entrepreneurship, ekonomi digital dan sebagainya. Ini dampak positif maupun dampak negatif, ya. Jadi dampaknya secara industri memang bagus, ya, tapi perlu kita antisipasi dampak-dampak yang lain, ya. Nah, untuk berikutnya saya mau sampaikan mengenai body of knowledge atau BOK. BOK itu adalah body of knowledge dari teknik industri. Jadi di sini ada namanya I.
ISE, IISE atau disingkat dari singkatan Institute of Industrial System Engineer. Jadi teknik industri sekarang ditambah dengan kata sistem, ya. Jadi kalau dulu namanya Industrial Engineer, sekarang namanya Industrial System Engineer, ya. Ada 14 apa namanya bidang keilmuan yang harus kita kuasain untuk mendapat gelar atau mendapat kelayakan sebagai insinyur industrial sistem, ya, insinyur sistem industrial. Nah, seperti itulah, ya. Ada 14 keahlian yang perlu kalian kuasain. Bayangkan ada 14 yang harus kalian kuasain dalam 4 tahun kuliah di industri, ya, di teknik industri ini. Ya. Ada work design, menganalisa pekerjaan, ya, desain pekerjaan, kemudian ada lagi riset operasi, ada lagi economic engineering, ada lagi engineering facility dan energi, ada lagi quality dan engineering reliability, ergonomik, ada yang belum tahu apa itu ergonomik, kemudian operation engineering kalau untuk mengoperasikan pabrik, kemudian logistik, supply chain, kemudian manajemen engineering, itu masuk juga ke dalam bidang keahlian industrial system engineer. Ada safety. Nah, ini yang mau berkiprah dalam bidang safety, ini adalah bidang industrial dan system engineer. Atau information engineering. Ya. Bukan tadi informatika ya, tapi information engineering. Jadi yang kita anukan adalah informasinya. Kemudian desain manufacture engineering. Nah, ini kita kemarin belajar desain, ya kan? Kemudian product design, dan development yang keempat adalah sistem desain. Di sini ada tiga desain, desain manufacturing, desain produk, kemudian desain sistem. Nah, ini bedanya, ya. Apa itu produk? Produk itu produknya, sistemnya adalah cara kerjanya, kemudian manufacturing adalah cara pembuatannya. Nah, ini adalah body of knowledge dari bidang keilmuan kalian, yaitu Industrial System Engineer. Jadi dulu disebut sebagai Industrial Engineer, sekarang ditambahin sekarang sistem, ya. Jadi saya harap kalian familiarkan ke-14 ini, ya. Kuliah-kuliah kita tuh mencakup ke-14 bidang ini. Dan ini dipakai di seluruh dunia untuk bidang keilmuan yang kita pelajari sekarang ini. Kalau konsep teknologi masuk ke mana? Konsep teknologi itu masuk ke beberapa bidang di sini, ya. Bisa masuk ke apa namanya ke desain, ya, kemarin kita belajar desain. Ada juga masuk ke quality, ada juga ke manajemen, engineering management, ada juga ke operation. Jadi konsep teknologi ini sifatnya umum masuk ke beberapa bidang ini, ya. Nanti pada saat kalian kuliah yang lain, nanti akan kalian lihat apakah sudah masuk ke bidang-bidang ini. Tugas kalian adalah memastikan kalian familiar dengan ke-14 ini, ya, dan bisa mencocokkan dengan apa yang kalian pelajari sehingga kalian bisa masuk ke dunia ini secara global, bahwa kalian layak disebut sebagai apa nanti? Insinyur Industrial System, ya. Jadi saya harap ini mudah mulai kalian tempel kah, kemudian kalian tekunin atau kalian gali lagi apa ke-14 bidang ini, ya. Dan juga kalian bisa datangin websitenya, ya. Kalian bisa tengok-tengok. Nah, ini adalah timeline revolusi industri dan bidang kita, ya, di bidang teknik industri. Body of knowledge, ya. Ini saya buatkan tabelnya, tahunnya, kemudian teknologinya, dan ini adalah yang sebelah kanan adalah relevan industri kita. Apa namanya teknik industri? Contohnya di era pertama, tahun revolusi pertama yang kita banyak lihat adalah perkembangan industrinya itu, ya, perkembangan pengetahuannya adalah work design. Jadi zaman dulu tuh kita ukur berapa lama pekerjaannya, kemudian berapa outputnya dan sebagainya. Kemudian revolusi kedua mulai bicara mengenai work design lagi, cara membuat pekerjaan, kemudian quality engineering, kemudian supply chain. Pada revolusi ketiga mulai banyak namanya research operation.
ada lagi quality, ada information engineering, ada ergonomik. Nah, ergonomik ini coba kalian tahu apa itu ergonomik ya. Revolusi keempat masuk ke sistem desain, info engineering, supply chain. Ya. Era kelima, revolusi kelima masuk ke ergonomik, sustainability, product development dan seterusnya. Nah, ini adalah bidang keilmuan teknik industri yang dikaitkan dengan revolusi industri. Oke, saya harap ini memberikan pencerahan buat kalian ya. Nah, ini tugas kelompok ya. Tugas kelompok dalam bentuk presentasi ya. Kalian jelaskan masing-masing BOK di IISE tadi. Oke. Yang kedua, bagaimana revolusi industri 4.0 dan 5.0 mempengaruhi. Kemudian jelaskan tentang WIMO, apa itu WIMO. Keempat, apakah manusia bisa diperlukan? Dan contoh inovasi global di Indonesia yang mengikuti tren 4 dan 5. Oke, saya harap itu eh, bisa memberikan pencerahan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.